Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas C akan menjelaskan tugas mata kuliah praktikum analisis data 2 yang berjudul mereduksi variabel-variabel yang memengaruhi penyakit jantung koroner di RSUP Haji Adam Malik Medan tahun 2017 menggunakan metode prinsipal komponen analisis atau PCA. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu ada Ana Nur Kamila dengan NPM 077, ada Revina Mutia dengan NPM 078, dan saya Unisri Fatona dengan NPM 098, dan Fani Ahda Sabil dengan NPM 103. Selanjutnya yaitu bab 1 mengenai pendahuluan, di mana latar belakang dari bab 1 ini, penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit penyumbang angka kematian tertinggi di dunia yang disebabkan karena adanya penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah pada arteri. Adapun variabel yang memengaruhi penyakit jantung koroner ini berdasarkan pada data di RSUP Haji Adam Malik Medan 2017, diantaranya itu ada tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL, kolesterol trigliserida, dan juga obesitas. Dikarenakan variabel yang memenuhinya cukup banyak, maka akan dilakukan reduksi terhadap variabel-variabel tersebut dengan menggunakan metode prinsipal komponen analisis. Selanjutnya itu identifikasi masalah. Ingin mengetahui bagaimana cara mereduksi beberapa komponen utama agar membentuk suatu komponen yang mewakili seluruh variabel pada penyakit jantung koroner di RSUP Haji Adam Malik Medan 2017. Adapun tujuan studi kasus ini, mengetahui cara mereduksi beberapa komponen utama agar membentuk suatu komponen yang mewakili seluruh variabel pada penyakit jantung koroner di RSUP Haji Adam Malik Medan 2017. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada variabel penelitian. Terdapat 7 variabel yang akan digunakan pada penelitian yang akan kita lakukan berdasarkan data dari skripsi Ikhwan Maulana Simajuntak yang berjudul penggunaan metode prinsipal komponen analisis PCA untuk mereduksi faktor-faktor yang memengaruhi penyakit jantung koroner di RSUP Haji Adam Malik tahun 2017. Selanjutnya ada teori mengenai variabel penelitian. Yang pertama ada tekanan darah. Secara umum, orang dewasa memiliki tekanan darah normal di atas 90/60 hingga 120/80. Sedangkan orang lanjut usia cenderung lebih tinggi, yaitu kurang dari 150 untuk tekanan sistolik dan kurang dari 90 untuk tekanan diastolik. Yang kedua ada tekanan gula darah. Kadar gula darah diartikan dengan banyaknya zat gula atau glukosa yang berada dalam darah. Kadar gula darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan berdampak buruk bagi kesehatan. Oleh karena itu, kita perlu menjaga pola makanan dan minuman untuk terhindar dari penyakit seperti diabetes dan penyakit jantung koroner. Yang ketiga, ada kolesterol total. Kadar kolesterol total sebaiknya berada pada keadaan normal di mana kurang dari 200. Namun jika melebihi 200 akan memicu penyakit jantung koroner. Yang keempat ada kolesterol HDL. Kadar kolesterol HDL dalam keadaan normal yaitu lebih dari 35. Jika kadar kolesterol semakin berkurang, maka akan memicu terjadinya penyakit jantung koroner. Selanjutnya ada kolesterol LDL. Kadar kolesterol LDL normal kurang dari 130. Jika semakin tinggi, maka akan semakin beresiko terjadinya penyakit jantung koroner. Selanjutnya kolesterol trigliserida. Trigliserida merupakan salah satu lemak di dalam tubuh. Kadar trigliserida normal kurang dari 150. Jika semakin tinggi, maka akan semakin beresiko terjadinya penyakit jantung koroner. Selanjutnya ada obesitas. Obesitas adalah akumulasi timbunan lemak dalam tubuh akibat ketidakseimbangan antara energi yang masuk dibandingkan energi yang dikeluarkan. Menurut Iskandar menjelaskan bahwa indeks massa tubuh lebih dari sama dengan 25 mempunyai resiko 2,7 kali lebih tinggi untuk terkena penyakit jantung koroner. Selanjutnya ada teknik analisis. Prinsip komponen analisis adalah analisis multivariat yang mentransformasi variabel-variabel asal yang saling berkorelasi menjadi variabel-variabel baru yang tidak saling berkorelasi dengan mereduksi sejumlah variabel tersebut sehingga mempunyai dimensi yang lebih kecil, namun dapat menerangkan sebagian besar keragaman variabel aslinya. Kegunaan dari PCA yaitu mengukur banyaknya dimensi himpunan peubah yang biasanya terdiri atas peubah yang banyak dan saling berkorelasi, dengan mempertahankan sebanyak mungkin keragaman dalam himpunan data tersebut. Bentuk persamaan PCA yaitu ZI sama dengan aksen IY sama dengan AI1Y1 ditambah AI2Y2 sampai AIPYP. Penentuan banyaknya komponen utama yaitu proporsi varian kumulatif, script plot, dan agent value. Selanjutnya ada bab ketiga yaitu metode penelitian.
Yang pertama ada deskripsi data. Di sini kami menggunakan data sekunder yang diperoleh dari skripsi Iwan Maulana Simanjuntak pada tahun 2018. Dan kami hanya menggunakan 7 variabel yang akan digunakan. Yang pertama ada tekanan darah sebagai variabel pertama, kadar gula darah sebagai variabel X kedua, dan seterusnya sampai obesitas sebagai variabel X ketujuh. Selanjutnya ada ringkasan data penelitian yang kami gunakan. Selanjutnya ada teknik analisis data untuk PCA. Yang pertama ada menentukan matriks covariance atau matriks korelasi dengan cara menginput data ke dalam software R. Di sini kami menggunakan matriks korelasi. Yang kedua, penentuan banyaknya komponen utama dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama ada proporsi varian kumulatif dengan melihat nilai varians yang dapat dijelaskan lebih dari 80%. Kedua ada script plot, melihat titik belok plot yang mulai melandai atau tidak lagi menurun curam. Yang ketiga ada agent value, melihat nilai agent value yang lebih dari 1. Selanjutnya seperti biasa kita membuat persamaan komponen utama yang ke I, berdasarkan ketiga metode sebelumnya. Dan yang terakhir kita membuat kesimpulan. Selanjutnya yaitu bab 4 mengenai hasil dan pembahasan. Dan ini merupakan matriks korelasinya. Dan selanjutnya yaitu yang pertama ada proporsi varian kumulatif. Lihat dari hasil output yang tertera, proporsi varian kumulatif diperoleh proporsi varian untuk satu komponen hanya mencapai 32,39%, dan jika diambil dua komponen utama maka proporsi varian kumulatifnya 52,7%, dan jika diambil tiga komponen utama maka proporsi varian kumulatifnya 66,87%, dan jika diambil 4 komponen utama maka proporsi varian kumulatifnya 80,49%. Presentasi ragam ini cukup tinggi untuk tujuan deskriptif, sedangkan masing-masing komponen lainnya hanya memiliki kontribusi keragaman kurang dari 19,51%, di mana hal ini disarankan untuk mengambil 4 komponen pertama tanpa kehilangan banyak informasi yang ada. Yang kedua ada script plot. Berdasarkan hasil script plot di atas, terlihat bahwa kurva mulai melandai pada komponen keempat atau I sama dengan 4. Artinya bahwa dengan keempat komponen utama saja sudah mencukupi untuk mewakili 7 variabel dari data awal. Yang selanjutnya ada agent value, di mana hasil output di atas, nilai agent value yang diperoleh yaitu lambda 2 sama dengan 1,421447, di mana lebih dari 1. Maka dengan menggunakan dua komponen utama pertama, KU1 dan KU2 sudah mencukupi. Agent vector adalah bobot atau koefisien yang digunakan menyusun skor komponen utama. Itu merupakan persamaan dua komponen utama. Berdasarkan koefisien untuk KU1, terlihat bahwa koefisien memiliki nilai positif dan negatif. Artinya KU1 menurun jika tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL, kolesterol trigliserida menurun, dan obesitas meningkat. Dan untuk koefisien KU2 juga memiliki nilai positif dan negatif. Artinya KU2 menurun jika kolesterol total, kolesterol LDL menurun, dan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol HDL, kolesterol trigliserida, dan obesitas meningkat. Selanjutnya ada plot score. Pada plot 4 komponen utama di atas, terlihat bahwa skor komponen utama pertama memiliki varian lebih besar daripada skor komponen utama kedua, skor komponen utama ketiga, dan skor komponen utama keempat. Hal ini sesuai dengan konsep PCA, yaitu KU1 memiliki varian pertama terbesar, KU2 memiliki varian kedua terbesar, KU3 memiliki varian ketiga terbesar, dan KU4 memiliki varian keempat terbesar. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan pengujian metode PCA, diperoleh 4 komponen utama atau dapat menjelaskan seluruh variabel yang memenuhi syarat proporsi varians kumulatif mencapai 80% dari hasil mereduksi ke 7 variabel data. Serta pada script plot menunjukkan hasil kurva melandai pada komponen keempat. Dan saran, pada penelitian ini sudah tepat dengan menggunakan metode Physical Component Analysis atau PCA. Namun diharapkan untuk selanjutnya menggunakan data yang mempunyai ukuran lebih besar agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.